Torpedo merupakan senjata yang sangat ditakuti dalam pertempuran matra laut. Pada dasarnya, torpedo adalah peluru kendali yang bergerak di dalam air, sehingga torpedo mampu melacak dan mengejar sasarannya sendiri. Dengan ukuran yang relatif kecil dan bergerak di dalam air, membuat torpedo sangat sulit untuk dideteksi. Jikapun bisa dideteksi, sangat sulit untuk menghadang dan menghancurkannya. Ledakan torpedo di bawah kapal menimbulkan bubble jet effect yang mampu mematahkan struktur rangka dan mengoyak dinding kapal. Kapal berukuran besar sekalipun bisa terbelah dua oleh ledakan torpedo. Dalam video ini, kita akan membahas tentang torpedo, mulai dari sejarahnya, sistem penggerak atau pendorong, cara kerja sistem pengendalinya, mekanisme ledakannya, serta jenis-jenis torpedo yang dimiliki oleh Indonesia. Kita mulai dari sejarah kemunculan torpedo. Senjata berupa proyektil yang mampu bergerak meluncur di dalam air mulai dikembangkan pada abad ke-19. Namun, ide mengenai torpedo sebenarnya sudah ada sejak tahun 1200-an Masehi. Pada tahun 1275, ilmuwan militer Arab yang bernama Hasan al-Romah menulis ide tentang senjata berbentuk seperti telur yang mampu bergerak di dalam air dan membawa peledak. Namun, teknologi pada masa itu belum memungkinkan untuk mewujudkan ide tersebut. Torpedo baru benar-benar dikembangkan di abad ke-19. Pada tahun 1866, ilmuwan Inggris Robert Whitehead berhasil membuat torpedo dan diberi nama Whitehead Torpedo. Torpedo ini dinilai sebagai torpedo pertama yang berfungsi efektif, meskipun sebelumnya sudah ada beberapa orang yang membuat prototip torpedo. Nama torpedo diambil dari nama sejenis ikan pari yang memiliki sengat listrik. Pada mulanya, istilah torpedo digunakan untuk menyebut senjata berupa ranjau laut. Namun, sejak tahun 1900-an, istilah torpedo digunakan untuk menyebut proyektil yang mampu bergerak dengan tenaga sendiri meluncur di dalam air, tidak lagi digunakan untuk menyebut ranjau laut. Setelah keberhasilan Inggris dengan Whitehead Torpedo, Jerman dan Perancis segera menyusul dalam waktu hampir bersamaan. Penggunaan torpedo pertama kali digunakan dalam pertempuran Pakoca tahun 1877, meskipun gagal. Kapal perang Inggris HMS Shah menembakkan torpedo ke kapal Huascar milik pemberontak Peru. Namun, kapal itu berhasil menghindar dan torpedo yang ditembakkan kehabisan tenaga sebelum berhasil mengenainya. Senjata torpedo berhasil menenggelamkan kapal pertama kali dalam pertempuran Rusia-Turki tahun 1878. Kapal Turki yang bernama Intibah tenggelam setelah dihantam torpedo yang ditembakkan oleh kapal Veliki Kinyas Konstantin. Torpedo digunakan secara luas dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jerman menjadi negara yang sukses mengembangkan dan menggunakan torpedo dalam pertempuran. Pada Perang Dunia Pertama, U-boat Jerman berhasil menenggelamkan lebih dari 6.000 kapal sekutu, baik kapal perang maupun kapal dagang. Sebagian besar di antaranya ditenggelamkan dengan torpedo. Sebaliknya, Amerika Serikat justru menghadapi permasalahan pada torpedonya. Torpedo Mark 14 yang digunakan Amerika pada Perang Dunia Kedua memiliki beragam permasalahan. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Desember 1941, kapal selam Amerika USS Seawolf menembakkan torpedo ke kapal Jepang. Dari 8 torpedo yang ditembakkan, 7 diantaranya meleset, hanya 1 yang kena. Parahnya, 1 torpedo yang berhasil mengenai sasaran tersebut tidak meledak. Angkatan Laut Amerika bahkan berkonsultasi kepada Albert Einstein mengenai permasalahan torpedo tersebut. Einstein menemukan permasalahannya, yaitu mekanisme detonator rusak saat menghantam target sebelum sempat meledakkan hulu ledak. Ia menyarankan penambahan ruang kosong di ujung torpedo untuk mengurangi impact saat menghantam sasaran. Namun, Angkatan Laut Amerika tidak menindaklanjuti saran Einstein tersebut. Akibatnya, pada bulan Juli 1943, torpedo yang ditembakkan USS Tinusa ke kapal tanker Jepang kembali mengalami kegagalan. Torpedo itu berhasil mengenai sasaran, tapi gagal meledak. Setelah penyelidikan, ditemukan sumber masalahnya adalah pada komponen berbentuk cincin pada detonator terlalu tipis sehingga rusak saat menghantam target. Dengan mengganti komponen ini dengan yang lebih tebal, masalah dapat diatasi. Sejak itu, torpedo milik Amerika dapat diandalkan dan menjadi senjata yang mumpuni untuk menenggelamkan kapal musuh.
Sekarang, kita akan membahas cara kerja dari torpedo. Kita mulai dari metode peluncurannya. Torpedo bukan monopoli kapal selam. Torpedo dapat diluncurkan dari berbagai platform. Selain dari kapal selam, torpedo dapat diluncurkan oleh kapal permukaan, pesawat terbang, dan helikopter. Dari kapal permukaan, torpedo diluncurkan dengan tabung peluncur. Torpedo dilontarkan dengan didorong oleh udara bertekanan. Jika diluncurkan dari pesawat terbang atau helikopter, torpedo dijatuhkan ke dalam air dari ketinggian. Peluncuran torpedo dari kapal selam menggunakan tabung peluncur. Tabung peluncur ini memiliki pintu kedap air di kedua ujungnya. Ini berguna agar saat mengisi torpedo dari dalam kapal selam, air laut tidak masuk ke dalam kapal selam. Saat diisi, pintu bagian depan ditutup dan pintu bagian belakang dibuka. Torpedo diisi dari belakang. Ketika akan diluncurkan, pintu di bagian depan dibuka dan pintu bagian belakang ditutup. Torpedo didorong keluar dengan aliran air berkecepatan tinggi. Kemudian, torpedo akan bergerak dengan dorongan dari baling-baling atau propeller yang berputar. Baling-baling pada torpedo biasanya ada dua yang berputar berlawanan arah atau kontra-rotating. Ini agar bodi torpedo tidak ikut berputar akibat momen yang dihasilkan oleh putaran baling-baling. Baling-baling ini umumnya memiliki bilah dalam jumlah banyak. Hal ini bertujuan agar memberikan daya dorong yang besar meskipun kecepatan putaran relatif rendah. Kecepatan putaran baling-baling torpedo diusahakan tidak terlalu tinggi, karena jika terlalu cepat bisa menimbulkan gelembung-gelembung yang disebut kavitasi. Gelembung kavitasi ini adalah air yang berubah menjadi uap karena tekanan rendah di sisi belakang bilah baling-baling yang berputar sangat cepat. Gelembung-gelembung ini menimbulkan suara akustik yang dapat dideteksi oleh musuh. Karenanya, baling-baling torpedo diusahakan tidak menimbulkan kavitasi. Berikutnya, mesin pendorongnya. Untuk memasang mesin penggerak di dalam torpedo merupakan tantangan tersendiri. Torpedo berada di dalam air. Mesin konvensional jelas tidak dapat digunakan karena mesin konvensional membutuhkan oksigen untuk beroperasi. Dalam sejarahnya, berbagai metode pernah digunakan sebagai mesin penggerak torpedo. Di antaranya adalah dengan udara bertekanan. Udara bertekanan yang disimpan di dalam tangki digunakan untuk menggerakkan mesin piston. Putaran mesin kemudian digunakan untuk memutar baling-baling yang mendorong torpedo. Roda gila atau flywheel juga pernah digunakan sebagai sumber tenaga torpedo. Sebelum diluncurkan, roda gila diputar sangat cepat. Inersia dari roda gila tersebut dimanfaatkan untuk memutar baling-baling melalui serangkaian roda gigi. Mesin penggerak torpedo yang cukup sukses digunakan adalah sejenis mesin uap yang dikenal dengan nama wet heater. Di dalam torpedo, terjadi pembakaran bahan bakar khusus yang tidak membutuhkan sumber oksigen dari luar. Gas hasil pembakaran ini digunakan untuk memutar mesin. Air yang digunakan untuk mendinginkan mesin berubah menjadi uap, dan uap yang dihasilkan ini digunakan sebagai tenaga tambahan untuk memutar mesin. Sebagian besar torpedo pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua menggunakan mesin wet heater ini. Mesin penggerak yang digunakan pada torpedo modern dibagi dua jenis, yaitu jenis thermal dan elektrik. Torpedo jenis thermal menggunakan mesin pembakaran di dalamnya. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan oksigen untuk pembakaran? Mesin pada torpedo menggunakan bahan bakar khusus yang di dalamnya sudah terkandung oxidizer, sehingga dapat terbakar tanpa tergantung oksigen dari sumber luar. Contoh bahan bakar yang digunakan misalnya Autofuel 2. Bahan bakar ini merupakan campuran dari 3 bahan, yaitu propilen glikol dinitrat, 2-nitrodibenilamin, dan dibutil sepakat. Karena torpedo berbentuk silinder, untuk efisiensi ruangan dibutuhkan mesin dengan desain khusus. Jenis mesin yang banyak digunakan dalam torpedo adalah mesin swashblade. Dalam mesin ini, piston disusun melingkar dengan sekuen gerakan yang diatur oleh sebuah plat berbentuk piringan. Contoh torpedo yang menggunakan mesin ini adalah torpedo Mark 46 dan Mark 48 buatan Amerika Serikat. Selain mesin jenis swashblade, juga digunakan mesin jenis gas turbine engine, misalnya pada torpedo Spearfish buatan Inggris. Torpedo jenis thermal memiliki kelebihan yaitu kecepatan yang lebih tinggi dan jarak jangkau yang lebih jauh. Namun, kelemahannya adalah torpedo ini cukup berisik sehingga lebih mudah dideteksi. Selain itu, karena gas hasil pembakaran harus dikeluarkan lewat exhaust, torpedo ini menderita kehilangan tenaga pada kedalaman karena pengeluaran gas harus melawan tekanan air yang besar.
Jenis kedua adalah tipe elektrik. Torpedo ini menggunakan motor listrik dengan sumber tenaga dari baterai. Dengan menggunakan baterai dan motor listrik, torpedo ini jauh lebih senyap, sehingga sulit untuk dideteksi. Selain itu, karena tidak mengeluarkan exhaust, maka torpedo ini tidak mengalami kehilangan tenaga ketika berada di kedalaman. Jenis baterai yang digunakan pada torpedo misalnya jenis aluminium silver oxide zinc, dan lithium ion. Saat ini, torpedo jenis elektrik lebih banyak digunakan karena lebih mudah dibuat, perawatan lebih mudah, lebih aman, serta dapat dibuat secara modular. Misalnya, untuk menambah jarak jangkauan bisa dilakukan dengan menambah jumlah baterai. Cukup dengan menambah panjang torpedo sehingga mampu membawa baterai dalam jumlah lebih banyak. Sekarang, bagaimana cara sebuah torpedo mampu dengan tepat mengenai targetnya yang berjarak berkilo-kilometer jauhnya? Bahkan mampu mengenai kapal selam musuh yang tersembunyi dalam gelapnya kedalaman lautan. Torpedo pada masa awal tidak dilengkapi dengan sistem pengendali. Torpedo hanya bergerak lurus, sehingga perlu dibidik dengan tepat saat ditembakkan. Torpedo hanya dilengkapi dengan giroskop dan kontrol kedalaman untuk mempertahankan arah dan kedalaman. Pada Perang Dunia, Jerman menggunakan torpedo yang dapat diprogram untuk bergerak dalam pola tertentu. Setelah diluncurkan, torpedo akan bergerak dengan pola tertentu, sehingga kemungkinan mengenai sasaran lebih besar. Torpedo modern dilengkapi dengan sistem pemandu, sehingga bisa melacak dan mengenai sasaran secara tepat. Seperti halnya kapal selam, torpedo menggunakan gelombang suara untuk melacak targetnya. Ini karena gelombang elektromagnetik seperti yang digunakan dalam peluru kendali di udara tidak berfungsi dengan baik di dalam air. Sebaliknya, gelombang suara mampu merambat jauh lebih baik di dalam air daripada di udara. Ada beberapa jenis sistem pengendali pada torpedo, yaitu yang pertama adalah sonar pasif. Torpedo dengan sonar pasif mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh target, semisal kapal selam atau kapal permukaan. Sistem di dalam torpedo melacak arah sumber suara tersebut dan mengarahkan torpedo untuk mengenainya. Pada torpedo tipe lama, torpedo dilengkapi dengan dua sensor pada kedua sisinya. Torpedo akan bergerak zigzag seperti ular. Dengan membandingkan kuat lemahnya deteksi sensor di kedua sisi, maka diketahui arah target, sehingga torpedo dapat diarahkan ke target tersebut. Namun, torpedo modern sudah tidak perlu lagi melakukan gerakan zigzag dalam mencari target. Pada torpedo modern, arah deteksi sensor sonar pasif dapat digerakkan secara digital, sehingga badan torpedo tidak perlu bergerak berbelok-belok. Jenis kedua adalah sonar aktif. Pada jenis ini, torpedo dilengkapi dengan perangkat sonar aktif yang mampu memancarkan ping berupa gelombang suara. Gelombang suara ini akan dipantulkan oleh target. Dengan menganalisa pantulan gelombang suara tersebut, posisi sasaran dapat diketahui secara tepat. Dan sistem kendali pada torpedo akan mengarahkan torpedo menuju sasaran tersebut. Torpedo untuk menyerang kapal permukaan ada juga yang menggunakan sistem pengendali wake homing. Sensor pada sistem kendali ini melacak wake atau jaluran jejak ombak di belakang kapal laut yang bergerak. Torpedo akan berada di dalam jejak kapal ini dan mengejar kapal tersebut. Pada torpedo modern yang ditembakkan dari kapal selam juga menggunakan kabel pengendali. Antara kapal selam dengan torpedo yang ditembakkannya dihubungkan dengan kabel tipis. Kabel ini bisa berupa kabel tembaga, namun saat ini yang banyak digunakan adalah kabel fiber optik. Penggunaan kabel fiber optik memberikan bandwidth yang besar untuk transmisi data antara sistem kapal selam dengan torpedo. Dijamin tidak dikenai FUP. Di dalam torpedo terdapat gulungan kabel yang jika direntangkan panjangnya bisa mencapai puluhan kilometer. Sebelum ditembakkan, sistem kendali pada kapal selam memprogram torpedo dengan informasi yang meliputi sebagai berikut. Kedalaman dan jalur torpedo, berapa noise akustik di dalam laut untuk menyetel frekuensi dan amplitude sonar saat diaktifkan, jarak dan lokasi target, dan killbox dari target. Killbox adalah batas yang disetel secara digital di mana torpedo akan mencari dan menghancurkan target. Jadi, torpedo hanya akan mencari sasaran di dalam killbox. Ini untuk mencegah torpedo salah sasaran mengenai yang bukan targetnya. Pada saat ditembakkan, torpedo didorong oleh aliran air sehingga terdorong keluar dari tabung peluncur. Setelah keluar, torpedo akan menyelam ke bawah terlebih dahulu. Ini untuk mencegah kabel tertabrak oleh kapal selam yang meluncurkannya. Setelah itu,
torpedo akan meluncur menuju kill box yang sudah ditentukan. Pada fase ini, sensor torpedo sepenuhnya tidak aktif. Torpedo meluncur berdasarkan rute yang telah diprogramkan. Jika ada perubahan rute karena target berbelok atau merubah kecepatan, maka update dikirim melalui kabel. Setelah torpedo masuk ke dalam kill box, maka torpedo mengaktifkan sonarnya. Ini bisa sonar pasif maupun aktif. Jika menggunakan sonar pasif, keberadaan torpedo tidak akan terdeteksi karena tidak memancarkan apapun. Torpedo hanya mendengarkan dan melacak suara yang dihasilkan oleh kapal permukaan atau kapal selam musuh. Suara ini berasal dari suara mesin maupun baling-baling kapal. Jika menggunakan sonar aktif, torpedo memancarkan gelombang suara. Gelombang suara ini jika mengenai sasaran akan dipantulkan kembali dan dideteksi oleh sensor akustik pada torpedo. Sistem kendali pada torpedo akan memproses informasi ini untuk menentukan lokasi target. Dengan sonar aktif, pelacakan target akan lebih akurat, namun musuh akan tahu keberadaan torpedo yang sedang mengarah kepadanya. Namun meskipun demikian, biasanya hal itu sudah terlambat. Waktu antara torpedo terdeteksi hingga mengenai target sangat singkat, tidak cukup untuk melakukan upaya penghadangan atau meluncurkan pengecoh. Saat mengenai sasaran, torpedo akan meledak di dalam air. Mekanisme detonasi dapat menggunakan impact, yaitu meledak saat menabrak target, atau dengan proximity. Dengan proximity, torpedo dapat diprogram untuk meledak tepat di bawah lambung kapal. Ledakan di dalam air di bawah lambung kapal memberikan efek kerusakan yang sangat besar pada kapal. Ini disebut sebagai bubble jet effect. Saat meledak, tekanan ledakan mendorong air ke segala arah. Berbeda dengan udara yang bisa terkompresi, air hampir tidak dapat terkompresi, sehingga tekanan ledakan yang disalurkan oleh air tidak berkurang, sama dengan tekanan pada pusat ledakan. Ledakan ini mendorong badan kapal ke atas. Sepersekian detik kemudian, ketika tenaga ledakan hilang, pusat ledakan menjadi vakum, sehingga menarik air ke pusat ledakan dengan sangat cepat. Badan kapal juga ikut tertarik ke bawah secara mendadak. Tabrakan air yang bertemu di bekas pusat ledakan kembali menimbulkan gelombang kejut ke arah luar. Badan kapal kembali terdorong ke atas lagi. Deformasi berlawanan arah bergantian yang terjadi dengan sangat cepat membuat struktur kapal tidak mampu menahannya. Hal ini mengakibatkan rangka kapal patah dan dinding kapal terkoyak. Ledakan torpedo mampu membelah kapal besar patah menjadi dua bagian. Sulitnya dideteksi dan efek kerusakan yang ditimbulkan menjadikan torpedo senjata yang paling ditakuti oleh kapal laut. Indonesia menggunakan berbagai jenis torpedo untuk melengkapi persenjataan kapal perangnya, baik itu kapal perang permukaan maupun kapal selam, juga untuk mempersenjatai helikopter pemburu kapal selam. Torpedo yang dimiliki Indonesia adalah Mark 46 atau MK46. Torpedo buatan Amerika Serikat ini mulai digunakan TNI Angkatan Laut sejak tahun 1974. Kedatangan torpedo ini satu paket dengan 4 KRI kelas Samadikun yang merupakan kapal perusak kawal bekas dari Angkatan Laut Amerika. Pada tahun 80-an, populasi MK46 di TNI Angkatan Laut semakin bertambah. Kapal fregat kelas Fatahillah dan kelas Ahmad Yani juga dipasangi torpedo MK46 sebagai senjata anti kapal selam. Mark 46 memiliki jangkauan sekitar 10 km. Selain dari kapal permukaan, torpedo MK46 juga dapat dibawa oleh helikopter anti kapal selam milik TNI Angkatan Laut, yakni AS565 Panther. A244S merupakan torpedo buatan Italia yang mulai memperkuat TNI Angkatan Laut sejak tahun 2000-an. Torpedo ini dipasang pada korvet kelas Sigma, yaitu KRI kelas Diponegoro yang terdiri dari 4 kapal. Torpedo ini merupakan torpedo elektrik dengan jangkauan maksimum 13 km. Mendapat lisensi dari Jerman, PT Dirgantara Indonesia sudah mampu memproduksi torpedo yaitu AEG SUT. Torpedo ini memiliki kaliber lebih besar yaitu 533 mm atau 21 inci. Jarak jangkaunya juga lebih jauh hingga 28 km. Torpedo ini menggunakan penggerak motor listrik dengan sumber tenaga baterai silver zinc. AEG SUT digunakan pada kapal selam TNI Angkatan Laut dan pada kapal patroli cepat FPB 57 meter. Torpedo terbaru yang digunakan TNI Angkatan Laut adalah torpedo Black Shark buatan WASS Italia. Torpedo ini disematkan pada kapal selam kelas Nagapasa. Dengan sumber tenaga dari baterai aluminium silver oxide, torpedo ini mampu menjangkau jarak hingga 50 km.
Pada episode berikutnya, kita akan membahas tentang peluru tank. Untuk menghancurkan jenis target yang berbeda-beda, tank menggunakan jenis peluru yang berbeda-beda pula. Kita akan membahas tentang jenis-jenis peluru tank. Sampai jumpa.